Tujuan kami kemari terkait dengan beberapa hal penting dan sangat sakral di negeri ini. Ingat, dalam hitungan yang sisa menghitung hari, tidak lama lagi kita akan menghadapi sebuah proses demokrasi yang akan menentukan siapa pemimpin kita ke depan. Tetapi ingat, beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa bulan sebelumnya, ada beberapa kelompok masyarakat yang mengatasnamakan perangkat adat, batu munduan atau apapun namanya. Tetapi yang kami lihat bahwa hari ini mereka adalah oknum yang selama ini selalu hadir ketika pilkada, membawa nama adat Banggai, membawa nama adat Babasar. Di mana hal tersebut bagi kami sebagai generasi muda, ingat kawan-kawan, bahwa Babasar itu adalah diri seluruh rakyat yang menjadi bumi Babasar ini. Oleh sebab itu izinkan kami, generasi muda yang masih berinisiatif, masih siap untuk menjaga marwah Babasar, hari ini hadir. Kami berkelompok menamakan diri kami sebagai Barisan Muda Babasar, di mana kami betul-betul kecewa atas oknum-oknum, tokoh-tokoh, orang-orang tua kami yang kami hormati. Akan tetapi tindakan mereka betul-betul mencederai proses demokrasi, karena membawa adat pada hal-hal yang tidak substansi. Ingat, adat itu adalah sebuah perangkat yang harusnya mengayomi, harusnya menjaga kondisi negeri kita ini. Akan tetapi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita tidak menyebutkan namanya, tetapi adalah oknum-oknum yang membawa nama adat. Mereka melakukan tindakan bagi kami yang mencederai. Ingat, pertarungan pilkada adalah sesuatu yang benar-benar substansi dan tidak boleh kita membawa perangkat adat sebagai ruang-ruang yang tidak substansi juga. Ingat, dalam sejarah Babasar perlu kami ingatkan bahwa sebelum negeri ini berdiri, sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, negara Babasar itu sudah ada. Kita telah menjadi sebuah negara yang besar, yaitu negara Banggai. Di mana jalan kita punya negara Tompotika dan sebagainya. Ini artinya apa? Kita menghormati kearifan lokal dengan catatan menjadi aneh dan menjadi memalukan kalau yang dilakukan oleh tokoh-tokoh perangkat adat yang mengatasnamakan adat lalu kemudian mencederai adat di Kabupaten Banggai. Nah, oleh sebab itu hari ini Babasar generasi muda hari ini datang ke teman-teman Bawaslu untuk mengingatkan. Ingat teman-teman Bawaslu, Anda adalah wasit, Anda juga sama dengan KPU. Akan tetapi kalau Anda main-main, Anda terintervensi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan adat, maka kami sudah tidak main-main juga. Kami siap untuk melakukan hal tertentu. Kalau mereka bisa membawa adat, maka kami juga punya hak yang sama. Sehingga hari ini kami membawa teman-teman dari keterwakilan beberapa wilayah yang menjadi simbol juga ada. Ada wilayah dari Kepala Burung, ada saudara kita di sebelah ini. Ini juga koperasi ke depan. Ada juga dari wilayah Putra dan sekitarnya. Siap kita hari ini. Begitu apa? Banyak saudara. Oleh satu mereka gitu. Bahwa kami ingatkan bahwa hari ini kami datang tidak untuk melakukan hal tindakan yang anarkis atau mempertontonkan hal yang sangat memalukan. Tapi kami datang sebagai generasi muda Babasar yang menjunjung tinggi di negeri kami. Ingat, negeri ini bertuan, tetapi kami generasi muda tidak mau ikut cara orang-orang tua kami yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Kenapa? Karena perangkat adat itu dibawa-bawa pada saat momentum pilkada dengan cara-cara yang brengsek, cara-cara yang tidak adil, cara-cara yang merusak generasi kita ke depan. Karena ingat, Babasar itu terbangun dengan kesepakatan yang luar biasa. Di Babasar itu ada Banggai, ada Miang Saluan, ada Miang juga Balantang yang menjaga kehidupan warga seperti ini. Oleh sebab itu, kami pernah ingatkan, kalau kalian masuk meronok terpengaruh dengan sikap atau tindakan pihak tertentu yang mengatasnamakan adat, maka ingat, kami generasi muda Babasar akan mendidik dan kami tidak main-main. Kami akan melakukan yang lebih dari ini kalau kalian main-main kawan-kawan. Nah, oleh sebab itu, warning ini adalah warning keras kepada teman-teman KPU dan teman-teman Bawaslu bahwa jaga marwah demokrasi Kabupaten Banggai. Jangan Anda main-main. Silakan Anda bekerja secara on the track pada wilayah Anda, pada koridor dan panutan demokrasi, regulasi yang berjalan yang mengatur ini semua. Tapi kalau ada pihak-pihak tertentu yang membawa perangkat adat pada hal tersebut, lalu kemudian Anda terpengaruh, maka Anda adalah lawan kami. Ingat, Anda lawan kami. Karena bagi kami ingatkan bahwa tidak ada gentar hati itu pun kalau main-main persoalan adat ini. Karena kami menjaga marwah adat ini. Kami inginkan negeri ini tetap aman. Kami ingin negeri ini tetap kondusif. Kami ingin negeri ini tetap berjalan sesuai koridor. Nah, oleh sebab itu, seluruh siapapun
kandidat yang maju hari ini adalah putra-putri terbaik Bapak asal di negeri ini. Seluruh calon-calon kita itu. Tetapi jangan dirusaki oleh otak-otak oknum-oknum tertentu yang merusaknya. Bukan 8 orang atau 10 lah. Kita minta 10 Pak, biar dia paripurna. 10 orang untuk siap kita audiensi dalam dengan teman-teman KPU yang sudah bersedia menerima kita. Baik, kalau dituliskan yang 10 orang itu. Yang lainnya ketika kita di dalam, saya mohon kepada teman-teman ketika kita di luar atau di dalam, kita tetap menjaga kondisi dia tetap kondusif. Kita jaga marwah demokrasi ini agar betul-betul terjaga dengan baik beserta dengan teman-teman kepolisian yang hari ini. Terima kasih kami ucapkan juga bisa menjaga ini hari ini peraturan yang berlaku di negeri ini. Jadi sekali lagi kepada teman-teman KPU hari ini kami akan audiensi dengan teman-teman, kami akan menyampaikan secara langsung sebelum kami kembali kepada tempat yang lain lagi. Kalau bisa penjelasan untuk menyampaikan tersebut. Nanti dibantu kami dan bagian di luar. Dengan catatan tolong ruang kali kami yang duduk di sini agar supaya berorasi dengan baik, jangan memati, jangan menanamkan fasilitas yang penting. Kita akan demokrasi kita sebagai pelaku kita pasal untuk memperdengarkan kepada pihak siapapun juga. Kalau bisa ada generasi untuk membahas dan menjaga marwah negeri ini. Karena kita sudah memainkan kalau ada pihak tertentu yang merusak pihak yang lain. Semua kita, orang-orang kita yang sudah berani merusak dengan berpasal. Kita generasi muda berperlawanan. Siapapun dia. Oleh sebab itu, saya kepada teman-teman, silakan berorasi dengan santun, sampaikan sebaik mungkin apa yang ada di benak kita, agar supaya proses demokrasi ke depan kita betul-betul lahir pemimpin yang betul-betul menjadi keinginan seluruh rakyat kita bertanggung. Terima kasih atas itu warahmatullahi wabarakatuh.
kondisi kerisauan yang luar biasa dari kelompok generasi muda Babasal, di mana adat selalu dibawa-bawa karena persoalan-persoalan yang tidak substansi, yang sejatinya adat itu kan diletakkan pada marwahnya. Apalagi kita mengenal semua di sini bahwa adat Babasal itu adat yang penuh demokrasi betul. Jauh sebelum negeri ini berdiri, kita sudah demokrasi kita. Jadi negara Indonesia belum berdiri, Babasal itu sudah demokrasi sebenarnya. Karena kita sudah di negara sebelumnya, sebelum menjadi nationnya. Kita bergabung setelah tahun 1960, berotonom kita, itu baru kemudian kita bergabung menjadi bagian daripada negara Republik Indonesia. Akan tetapi dalam sejarah Babasal, karena kebetulan orang tua sedikit, ada senior-senior, ada orang tua kita sangat menghormati mereka, sangat kita junjung tinggi kepada mereka. Hanya saja para persoalan oknum, para persoalan oknum yang membawa ranah adat ini pada proses demokrasi yang nampaknya kami rasakan betul-betul dicederai. Kenapa? Selalu yang mengatasnamakan adat atau perangkat adat ini selalu hadir mereka di momentum pilkada. Nanti mau pilkada baru didaulat kandidat dari manapun itu kemudian diarak-arak lalu kemudian di-BA dan sebagainya, bahkan membawa hal-hal tertentu ke ranah-ranah politik juga. Nah, bagi kami generasi muda Babasal ini adalah tontonan yang sangat luar biasa. Nah, kami mau menjaga marwah ini sampai ke generasi kami berikutnya, siapapun ke depan nantinya ini tetap terjaga marwah ini. Kenapa? Karena bangsa ini terkenal dengan kearifan lokalnya. Tidak ada sejarah kita pernah kacau dalam bentuk yang luar biasa seperti daerah-daerah yang lain yang ribut hanya persoalan identitasnya. Di Ambon, lalu kemudian tidak saya sebutkan tadi, paling terdekat itu di Poso. Itu berkali-kali dan dia itu sangat menasional dan sangat luar biasa opininya. Tapi kita yang berbatasan langsung tidak terkenal, tidak mampu dimasuki oleh banyak pihak yang mau merusak tatanan Babasal di sini. Tapi tidak pernah bisa itu. Kenapa? Karena kita kuat sebenarnya. Nah, makanya kami sayangkan kalau ada kelompok-kelompok orang-orang tua tertentu yang mengatasnamakan perangkat adat, lalu kemudian dia cederai ini. Karena sifatnya sudah menjas kepada pihak tertentu, misalnya kandidat tertentu, seakan-akan harus jangan ikut pilkada dan sebagainya. Bahkan harus dikebiri sama apa, itu bukan ruang mereka. Adat harusnya kita mengayomi, kita menjadi bangga dan kita tidak akan turun kalau adat ini betul-betul dibawa pada ranah sebenarnya. Karena adat Babasal itu mengayomi dia menjadi pemersatu. Coba lihat kita daerah Bangga ini, ada banggainya, ada saluannya, ada barantaknya, bahkan ada andioknya. Di mana-mana kalau ada suku yang didominasi atau apa terjadi kekacauan, tapi Babasal tidak. Nah, ini terjaga semua. Nah, jangan sampai hanya kepentingan X atau kelompok tertentu pada persoalan kepentingan politik lalu kemudian pura-pura adalah kita ini. Nah, kita bertanggung jawab untuk hadir di sini, meminta kepada KPU untuk tetap pada on-the-track dia, pada tupoksinya, dan jangan terintervensi pada persoalan opini di luar kewenangan kalian yang nantinya itu akan mencederai juga. Dan kami pasti akan marah itu. Kami tegaskan pasti kami akan marah. Kita sengaja masih membatasi kelompok kita hari ini karena kita pikir kemarin mereka juga datang dengan jumlah sedikit, maka kita akan imbangi dengan sedikit jumlah yang banyak. Tetapi ingat, generasi muda, generasi milenial itu sangat banyak di Kabupaten Banggai. Dan kami memantau ini, ketika kami terlibat, itu hak semua individu, punya hak konstitusional untuk persoalan memilih dan dipilih. Tapi kami tahu diri, kita tidak membawa-bawa nama perangkat adat. Kita juga punya hak sebagai generasi adat. Apalagi ada indikatif dan jangan bawa-bawa nama adat. Kita punya hak yang sama. Kalian saja berani gunakan itu apalagi dengan cara yang tidak fair. Maka hari ini kami juga hadir dengan pemikiran sederhana kita bahwa kita tidak mau politik di Kabupaten Banggai itu dicederai dengan kelompok adat yang merusak tataran. Karena siapapun jadi ke depan itulah pilihan rakyat. Itulah pilihan rakyat. Nah, oleh sebab itu kita memberikan kesempatan kepada teman-teman, dua orang tadi memberikan masukan kepada KPU biar itu menjadi sebuah hal yang bisa kita sama-sama oleh teman-teman yang tahu. Silakan teman-teman yang baru masih. Oke, saya singkat saja Pak Ali. Pertama, saya cuma mau bilang bahwa Pak Ali dan kawan-kawan jangan takut. Siap mengatasnamakan lembaga kami. Tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU itu independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jangan terpengaruh oleh siapa saja yang mengaku lembaga adat. Kedatangannya kami ini di sini mau menyampaikan selama 5 komisioner KPU itu berada dalam jalur peraturan perundangan, kami siap membackup.
Tapi kalau toh juga KPU itu menyimpang dari peraturan perundang-undangan, kami mohon maaf sebelumnya Pak Taman ini, kami mohon maaf karena ini demi demokrasi, ini demi masa depan generasi kita yang lebih baik Pak. Ya. Nah itu tujuan kedatangan kami. Nah kedua, ini berkaitan dengan kemarin kan kami sempat dengan ada demo apa segala macam tuh mengatasnamakan ketumbuhan apa. Nah, kami harapkan sebenarnya lembaga adat ini dia ada seperti KPU, dia dalam posisi independen. Tidak bisa terkesan dia berpihak kepada salah satu calon atau dia terkesan mau menkebiri calon lain. Siapapun yang mencalonkan hari ini, dia adalah putra putri terbaik Kabupaten Banggai ini. Dia adalah putra putri daerah Kabupaten Banggai. Siap darahnya dari mana, asalnya dari mana. Ketika hari ini dia besar, lahir, hidup dan bersosialisasi di Kabupaten Banggai, dia adalah putra Kabupaten Banggai. Saya kira cuma 2 poin itu yang saya mau sampaikan dengan Pak Alwin dan kawan-kawan. Saya tegaskan kembali, saya harapkan 5 komisioner ini jangan pernah takut. Selama 5 komisioner ini berada dalam garis peraturan perundang-undangan, kami siap membackup. Tapi kalau toh 5 komisioner juga ini agak belok sedikit, aduh kami minta maaf. Karena tadi malam kami sempat curiga, belum jam 12 nih sudah ada. Ya, tapi diterima. Tanggapan kami diterima. No? Meskipun yang terima bukan komisioner, tapi diterima. Nah kami bersyukurlah diterima meskipun komisioner tidak ada. Kami harapkan tanggapan kami juga itu menjadi pertimbangannya kami. Saya kira cuma itu saja yang disampaikan. Terima kasih. Kalau saya sedikit saja bertambahkan, barangkali menjadi ponakan apa yang menjadi tanggapan Pak Arsi. Ini menurut saya suatu keistimewaan daripada momen elektoral pada musim ini, terutama Pilkada 2020, di mana publik bisa menyatakan pendapat atau memberi tanggapan terhadap proses keberlangsungan atau tahapan daripada pilkada tersebut. Nah, sehingga ada kelompok-kelompok kemarin yang mengatasnamakan daripada komunitas tersebut datang juga menanggapi. Nah, kehadiran kami pada saat ini pada posisi yang sama, yaitu menganggap bahwa demokrasi keterwakilan dan demokrasi dalam momen elektoral juga harus dikawal bersama. Oleh karenanya apa yang menjadi pendapat dari Pak Ancu, pendapat dari Pak Mutakin Suling, itu saya rasa daripada KPU dan RUH serta marwahnya sudah sangat sepakat tentang bagaimana independensi daripada KPU dan bagaimana proses keberlangsungan daripada satu institusi harus sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, tapi yang kami sayangkan dalam bergulirnya satu isu terutama tentang pasal 71. Di situ peran daripada institusi-institusi itu sangat lemah. Nah, di sini kita harapkan bahwa KPU itu sebagai lembaga penyelenggara tidak harus berdasarkan atau tidak dengan sengaja hanya berdasarkan daripada kekuatan massa, tetapi berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Tidak boleh dibawa tekanan. Karena kalau cuma soal mobilisasi massa semua orang bisa. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah itu sesuai yang menjadi keputusan penyelenggara pemilihan umum itu akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya bahasa dari Pak Ancu seperti tadi, bahwa tolong baku ingat saja tentang apa yang menjadi keputusan daripada KPU harus sesuai peraturan. Itu apa dulu makna daripada kita orang datang ke sini, hanya untuk mempertegas. Kira-kira begitu Pak Alvin. Saya kira Pak Alvin juga dan kawan-kawan sudah memahami tentang pasal 71 tersebut, di mana tentang opini yang dikembangkan di ruang-ruang publik itu tidak sebagaimana frasa daripada peraturan perundang-undangan. Nah itu hanya itu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya, barangkali tolong minta tanggapannya teman-teman yang lain. Ya, saya mungkin ada tambahan. Alhamdulillah kami sudah diterima yang baik. Ya, penyelenggara ibadah. Cuma hanya ada satu masukan. Karena kemarin ada yang mengatasnamakan perangkat adat, sengaja terindikasi mengoprak-ngatik demokrasi di antara negeri ini. Kami juga datang sebagai generasi adat. Yang saya mau dari lembaga adat itu harusnya menjaga independensi dan netralitas.
jangan ada menjas atau mengafiliasi kepada paslon-paslon tertentu. Begitu juga KPU. Hari ini kami datang dengan baik-baik. Hari ini kami datang dengan santun. Biar menjaga marwah kabupaten ini lebih baik-baik. Roh leluhur kami sudah memutus bahwa lembaga yang terkait untuk pilkada nanti harusnya menjaga itu sampai di titik puncak klimaksnya di 9 Desember ini. Saya minta kepada teman-teman KPU agar kita sama-sama cari, kita sama-sama bersama untuk tidak keluar dari fungsinya masing-masing, tidak terpengaruh dari pihak-pihak luar bangsa. Karena kemarin ada satu mempertontonkan kebodohan, sebut saja mereka dari perangkat adat itu sendiri mempertontonkan. Terus apa yang perlu dicontoh bagi generasi ini? 40% adalah 60% itu pendatang. Semua yang berada di negeri Babasa itu adalah rumah kita. Saya dan para teman-teman mengharapkan agar pilkada nantinya berjalan bersih, damai, dan tidak ada lagi tekanan dari mana-mana. Supaya tidak lagi isu-isu primordial yang dikembangkan dari luar dan kita membatalkan asumsi dari luar sana terkait dengan perangkat adat yang ada. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada tambahan lagi. Ini ada kalau kita mau bilang ada konservatif yang akan mulai pada tanggal 19. Untuk itu saya mengharapkan menjaga sama-sama harkat dan martabat. Lalu lahirnya seorang anak nanti pada tanggal 9, seorang pemimpin dalam prosesnya tidak baik, maka jelas pemimpin itu baik. Kita sama-sama jaga ini, jangan pernah takut dengan intensi kelompok dari luar yang mengatasnamakan apapun. Jaga martabat. Saya berharap KPU tanggal 9 Desember bisa melahirkan seorang pemimpin yang siap di sepanjang hari. Akan cuma itu yang perlu saya tegaskan untuk tidak takut dan kami tetap sama-sama bersama KPU. Penonton sama hari baik. Cuma itu. Silakan. Kita bisa cari eskalasi masa juga. Silakan. Tapi saya rasa ini untuk terus sama Pak Saudara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kanda dan senior saya. Saya ini Pak Mahmud, ada Pak Adi. Pertama-tama tentu saya mewakili Pak Mahmud, mohon maaf sebagian teman-teman kegiatan di Rumah Sumba sehingga tidak bisa memenuhi semua. Tentunya kita berterima kasih Pak atas kehadiran teman-teman di kantor KPU ini dan kita bersama kantor seluruh masyarakat Kabupaten Banggai bebas dan berhak untuk menyampaikan apa saja terkait dengan harapan dan saran-saran yang sudah disampaikan tadi. Tentu itu menjadi warning, bisa menjadi warning dan bisa menjadi harapan kita semua. Tentu KPU dalam segala tindak lanjutnya itu harus tunduk pada undang-undang, bukan tunduk pada tekanan,
termasuk yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kalau memang kehadirannya teman-teman semua ini dalam rangka menyelamatkan demokrasi supaya sehat tadi disampaikan. Tentu itu harapan kita juga. Tidak mungkin kita mengecewakan masyarakat. Kita pertaruhkan kita punya kredibilitas, kita pertaruhkan kita punya harga diri dalam rangka menegakkan aturan. Kita juga berbangga ternyata masih ada saudara-saudara kita yang bersedia untuk membackup, ya kan, apabila nanti kita keluar dari rel yang sudah ditentukan. Terkait dengan apa yang menjadi tuntutan atau yang menjadi harapan teman-teman tadi disampaikan, memang kemarin kita menerima satu masa bisa dikatakan seperti itu yang namanya lembaga adat. Dan siapapun masuk di kantor KPU kita harus kita terima. Mereka menyampaikan tanggapan masyarakat kita terima, kemudian dari Bapak juga kita terima. Adapun hasilnya itu sejak hari ini kita mulai pelajari. Kalau yang berkaitan dengan regulasi, yang berkaitan dengan tugas-tugas KPU, tentu pasti kita tidak lanjuti. Tetapi kalau misalnya tidak ada kaitannya, ya kan, dengan KPU, tidak ada kaitannya dengan ketentuan undang-undang, tentunya mohon maaf bukan berarti kita abaikan, tapi itu di luar kewenangannya kita. KPU khususnya ketika kita bicara tentang adat dan sebagainya, kita bicara tentang warga negara Indonesia. Apa kita terima karena saudara kita, kemudian yang lainnya ini demikian. Barangkali itu, barangkali ya Pak. Dan insya Allah harapan masyarakat Banggai itu menjadi pertaruhan kita. Itu sudah menjadi garansi, dan insya Allah apa yang kita putuskan itu sudah melalui kajian, melalui perhitungan, dan melalui konsultasi kita berjenjang. Kemudian tentu kita akan bertindak berdasarkan fakta, berdasarkan ketentuan undang-undang. Kita tidak bertindak karena ada tekanan, kita tidak bertindak karena ada kepentingan. Kira-kira seperti itu. Barangkali demikian dari saya. Ada yang mau disampaikan lagi atau Pak Mamu ada tambahan? Mungkin sama juga yang disampaikan Pak Alvin. Pertama kami mengapresiasi dari teman-teman ini, teman-teman semua ini, Pak Bupati, Pak Alvin ini sangat kenal semua ini teman-teman. Kira kita dan pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi Bapak mengingatkan kami, teman-teman mengingatkan kami bahwa kita harus melaksanakan sesuai regulasi. Namun itu kita berdasarkan asas penyelenggaraan pilkada, tentu kita akan melaksanakan secara profesional, secara mandiri. Itu yang akan kami tanamkan dalam proses penyelenggaraan pilkada, sehingga yang apa yang tadi Bapak sampaikan tadi bahwa 9 Desember itu melahirkan pemimpin, itulah harapan kita semua. Betul, kira itu ya. Jadi terima kasih Bapak sudah datang ke sini dan mengingatkan kita terus. Dan semua proses kita jalankan semua proses. Apapun tanggapan masyarakat itu kita akan tidak lanjuti. Begitu juga dengan terkait hal yang misalnya tadi disampaikan Pak Alim bahwa kalau ada kaitannya dengan regulasi kita, tentu kita akan lanjuti. Kalau tidak ada kaitannya dengan regulasi, tentu kita tidak lanjuti. Tetapi tentu kalau ketika datang kita terima dulu, tentunya namanya tamu, ya terima saja dulu. Nanti kita lihat apa isinya, kita tinggal memilah, oh ini tidak ada kaitannya kita. Seperti itu barangkali. Kira itu Pak Alim, terima kasih. Yang saya kembalikan. Saya sedikit terakhir. Ini soal tadi mau mengingatkan soal regulasi. Saya harapkan KPU ini tidak seperti kakak dalam tempurung. Maksud saya begini, tidak memandang regulasi itu hanya satu, bahwa ini regulasi pemilu. Saya harapkan KPU ini memandang regulasi itu secara umum, jadi undang-undang kita ini adalah satu kesatuan yang utuh di bawah payung Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, yang saya harapkan KPU itu memandang regulasi dalam satu kesatuan yang utuh, bahwa semua regulasi yang dilahirkan oleh pemimpin bangsa kita ini itu berkaitan. Saya harapkan KPU
itu tidak seperti kata dalam tempuruk yang memandang regulasi itu hanya satu koridor. Saya harapkan itu. Nah, untuk itu begini, Pak Komisaris, kami punya sedikit tanggapan, kami punya sedikit masukan. Bukan berarti kami bermaksud untuk lebih pintar dari Bapak-Bapak Komisaris, tidak. Kami hanya mau memberikan masukan, tukar pikiran. Nah, itu kami tuliskan dalam bentuk tertulis, dan agar bisa diterima oleh Bapak Komisioner. Saya kira begitu. Silakan Pak. Sebelum terakhir yang terakhir lagi Bang tadi, terima kasih sudah ada tadi tanggapan dari Pak Alvin sama Pak Makmur juga sudah menerima kita dan memberikan tanggapan yang luar biasa. Intinya kita mau tetap KPU pada on the track, tetap pada wilayahnya, jangan terpengaruh dengan apapun kondisi yang tidak ada kaitannya secara regulasi dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita mau jangan sampai terjadi dengan misalnya teman di sebelah yang sempat menjadi opini liar, di mana kami sudah tahu bahwa KPU sudah menjawab secara profesional terhadap rekomendasi tersebut, lalu kemudian menjadi heboh dia ketika ada institusi di atasnya melakukan second opinion yang sengaja terindikasi bahwa kami itu merugikan secara publik. Nah, ini yang tidak terjadi di KPU, makanya kita sampai hari ini masih menghormati teman-teman KPU yang menjajah marwah itu. Jangan sampai kejadian seperti teman-teman di Bawaslu, bukan saja tuh apa yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu itu lalu kemudian disampaikan secara publik ke publik oleh teman-teman Sulteng itu adalah tindakan yang betul-betul abuse of power lah, tindakan yang menyalahi kewenangan mereka. Nah, oleh sebab itu lagi-lagi agar tidak terjadi hal yang luar biasa ke depan seperti keinginan kita, dan kuncinya di teman-teman ini, teman-teman KPU dan Bawaslu, supaya tidak terjadi pencerahan demokrasi yang betul-betul fatal lah. Kita tidak mau negeri ini lagi kacau hanya karena persoalan ada kebijakan yang seperti yang kata teman-teman yang lain keluar dari koridor yang lain. Oleh sebab itu terakhir kita akan memberikan ini surat pernyataan dan tanggapan yang tambahan kita ini, yang semalam sempat ada sebagian yang sudah, ada yang belum, jadi kita serahkan lagi. Memang semua sifat tulisan tangan sama. Ini teman-teman sudah pilih dua. Inilah. Bosanya komputer. Bosanya yang kental. Raja Mataram. Saya kasih kawan positif. Jadi para teman-teman media yang hadir hari ini, kami dari Barisan Muda Babasal yang dihadiri oleh ada simbol-simbol perangkat adat sengaja kami gunakan untuk memberikan ke publik bahwa kami generasi muda Babasal masih hadir untuk menjaga demokrasi negeri ini. Oleh sebab itu, kepada teman-teman bawa KPU, kami menyerahkan tambahan tanggapan kami. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan juga agar betul-betul terjaga demokrasi kita di pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita simbol ini, simbol kita mau menjaga demokrasi sama-sama. Kekuatan. Siap, Pak Mahmud. Jadi sudah kita pamit kalau gitu. Ya. Ya.